Berhenti perang harga, cari lautan tanpa pesaing. Ini Blue Ocean Strategy. Wahai pebisnis, jangan skip. Pernah nggak sih ngerasa kejebak dalam persaingan bisnis atau karir yang rasanya kok gini-gini aja dan capek banget? Nah, ada satu ide yang radikal banget dari buku Blue Ocean Strategy yang akan kita bedah bareng-bareng. Gimana kalau cara untuk menang itu justru dengan berhenti bersaing sama sekali? Coba deh kita bayangin dunia bisnis itu kayak lautan. Buat banyak banget perusahaan, lautan ini tuh rasanya penuh sesak ganas dan super melelahkan. Setiap hari itu rasanya kayak perang, saling sikut buat rebutan pangsa pasar, nurunin harga buat ngalahin pesaing, dan kadang tujuannya cuma satu, bertahan hidup. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai Red Ocean atau Samudra Merah. Kenapa merah? Ya karena diibaratkan penuh dengan darah dari persaingan yang brutal, kompetisinya ketat banget, untungnya makin tipis, dan semua pemain di dalamnya seolah-olah berjuang untuk saling memangsa. Contoh gampangnya, industri smartphone. Wah, itu udah jadi lautan yang ganas banget. Nah, pertanyaannya sekarang, apa kita emang harus terus-terusan berdarah-darah di lautan ini? Atau jangan-jangan ada cara lain? Cara buat nemuin perairan yang tenang, jernih, dan penuh sama peluang baru. Disinilah konsep Blue Ocean atau Samudra Biru datang sebagai jawabannya. Oke, bagian pertama, lautan persaingan. Jadi sebelum kita berlayar ke perairan biru yang tenang itu, kita harus paham dulu nih realitas dari Samudra Merah ini. Arena tempat sebagian besar dari kita beroperasi setiap hari. Dan analogi catur ini pas banget loh. Di Samudra Merah, bisnis itu kayak permainan zero sum. Maksudnya kalau kamu mau menang, ya harus ada yang kalah. Strateginya itu cuma soal gimana caranya ngalahin lawan, gimana caranya berebut potongan kue yang ukurannya ya segitu-gitu aja. Setiap langkah kita dirancang cuma buat satu hal, ngunggulin pesaing. Oke, lanjut ke bagian 2, menemukan Samudra Biru Anda. Cukup deh ngomongin pertarungan berdarah-darah. Sekarang waktunya kita berlayar ke alternatifnya dan cari tahu gimana caranya menciptakan pasar yang benar-benar baru buat kita sendiri. Nah, di sini nih letak perbedaan utamanya. Coba lihat di kiri. Si Samudra Merah fokusnya itu gimana caranya ngalahin kompetitor di pasar yang udah ada. Tapi yang kanan, Samudra Biru, fokusnya beda total. Gimana caranya bikin kompetitor nggak relevan lagi. Kita bukan lagi soal rebutan kue yang ada, tapi soal bikin kue baru yang lebih gede buat kita sendiri. Gimana caranya? Kuncinya ada di sesuatu yang disebut value innovation atau inovasi nilai. Ini bukan soal milih mau kualitas super tapi mahal atau harga murah tapi kualitasnya ya gitu-gitu aja. Bukan. Ini soal gimana kita bisa kasih nilai yang jauh lebih tinggi buat pelanggan, tapi di saat yang sama biayanya tetap bisa kita tekan. Jadi kita memberikan lompatan nilai dengan cara yang lebih cerdas. Lanjut bagian 3, perangkat inovator. Nah, ini bukan cuma teori-teori doang ya. Ada loh alat-alat praktis yang bisa kita pakai buat secara sistematis menemukan dan membangun samudra biru kita. Yuk kita bedah satu persatu. Dan inilah jantung dari strateginya, kerangka 4 tindakan. Ini tuh serangkaian pertanyaan simple tapi kuat yang maksa kita buat berpikir beda. Pertama, hapuskan. Coba pikir, faktor apa sih yang selama ini dianggap wajib ada di industri ini, padahal sebenarnya bisa kita buang aja? Kedua, kurangi. Apa yang bisa kita kurangi kualitas atau kuantitasnya jauh di bawah standar industri? Ketiga, tingkatkan. Sebaliknya, faktor apa yang harus kita tingkatkan secara drastis, jauh di atas yang lain? Dan terakhir, ciptakan. Apa nih yang benar-benar baru yang bisa kita ciptakan yang belum pernah ditawarkan sama sekali oleh industri? Dengan menjawab ini, kita mulai bisa membongkar aturan main yang ada. Nah, hasil dari 4 pertanyaan tadi bisa kita tuang ke dalam yang namanya kanvas strategi. Coba lihat contoh kedai kopi ini. Pesaing A dan B itu mainnya di situ-situ aja. Harga mahal, rasa premium, lokasi harus keren. Tapi coba lihat kolom ide kita, ide Samudra Biru Anda. Dengan mengurangi fokus di lokasi fisik, bikin online aja. Dan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, yaitu komunitas virtual yang kuat, tiba-tiba kita nemu celah. Ruang pasar baru yang nggak ada saingannya. Oke, bagian 4. Menulis ulang aturan. Teori udah, alatnya udah. Tapi, ini beneran bisa jalan nggak sih di dunia nyata? Jelas bisa. Yuk kita lihat beberapa contoh legendaris dari perusahaan yang berhasil mengubah permainan total. Lihat 3 contoh ini. Cirque du Soleil misalnya, mereka menghilangkan atraksi binatang dan bintang sirkus yang mahal, terus mereka menciptakan gabungan unik antara sirkus dan teater. Beda banget kan? Atau IKEA.
Mereka mengurangi biaya layanan perakitan. Kita disuruh rakit sendiri kan? Tapi mereka meningkatkan banget nilai dari desain furnitur yang modern dan terjangkau. Dan tentu saja Netflix. Awalnya, mereka menghilangkan toko fisik dan denda telat bayar. Lalu mereka menciptakan pasar streaming. Langsung deh toko-toko video jadi nggak relevan. Mereka semua ini pada dasarnya nulis ulang aturan main. Kutipan dari penulis bukunya ini benar-benar ngerangkum semuanya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan persaingan adalah dengan berhenti mencoba mengalahkan persaingan. Simpel tapi dalam banget ya. Fokusnya itu bergeser total. Bukan lagi ke lawan kita, tapi ke gimana caranya menciptakan nilai yang begitu unik sampai-sampai lawan kita nggak lagi jadi faktor. Masuk ke bagian terakhir. Bagian 5, pelayaran Anda. Oke, kita udah bahas teori, alat, sama contoh-contohnya. Pertanyaan paling penting sekarang adalah gimana caranya kita bisa menerapkan ini dalam bisnis, karir, atau proyek kita masing-masing. Jadi, apa nih pelajaran pentingnya buat kita? Pertama, berpikir di luar kotak. Jangan cuma ikutin tren yang udah ada, tapi coba deh ciptakan tren baru. Kedua, fokus pada nilai, tanyakan ke diri sendiri. Manfaat unik apa sih yang sebenarnya lagi aku tawarkan? Ketiga, ubah aturan mainnya. Kalau game yang sekarang rasanya mustahil buat dimenangkan, ya udah bikin aja game baru di mana kamu yang jadi pemain utamanya. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi. Di era digital sekarang, menciptakan pasar baru itu jadi jauh lebih mudah dan terjangkau daripada dulu. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Daripada pusing-pusing mikirin gimana caranya ngalahin semua orang, gimana kalau kita ubah pertanyaannya jadi gimana ya caranya supaya mereka semua jadi nggak relevan? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin banget akan membawa Anda ke perairan yang benar-benar baru, yang tenang dan penuh peluang. Di sanalah samudra biru Anda menunggu. Gimana penjelasannya? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.